bilang, jadi si Alliance ini ngebentuk satu komunitas ya, namanya itu Life Changer gitu ya, Life Changer Alliance. Nah, dia itu fungsinya tuh sebagai apa? Sebagai kayak tadi bilang ada sebagai client advisor gitu ya, jadi ada supplier juga. Jadi mengedukasi nih teman-teman yang kita kenal. Kita itu kan kerjanya itu kan setiap hari ketemu orang gitu ya, mau orang yang kita kenal ataupun yang baru kita kenal gitu. Kita juga ngejelasin nih ternyata ada juga loh pengelolaan keuangan di masyarakat gitu ya, di Indonesia lah khususnya gitu ya. Terus kita aplikasiin nih kepada si klien ini gitu kan ya. Caranya sesuai dengan klien atau kebutuhan klien tuh profilnya kan kita cari nih, profiling dulu gitu, tanya-tanya. Nah, kita sesuaikan sesuai kebutuhannya, udah gitu kan ya, kita ngejelasin itu aja. Di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo, hai, Reha lagi nih, host yang kamu kenal, kembali mengajak kamu mencari tahu. Halo teman-teman, kali ini aku bersama mungkin senior lah dulu di organisasi, dan kebetulan di tahun 2023 ini yang ngobrol-ngobrol sih soal pengalamannya gitu. Boleh silakan perkenalkan namanya dan sekarang lagi jadi apa? Halo semua teman-teman, manggilnya apa nih, Han? Pencari tahu, pendengar pengen tahu podcast lah. Oke, pendengar pengen tahu podcast, perkenalkan, nama saya Agus Susanto, ya bisa dibilang ya inilah ya senior saudara gitu ya di organisasi Ya ini. itulah. Nah, sekarang sih tinggal di Tangerang gitu ya, kalau domisili, tapi untuk apa main-mainnya atau kerjanya gitu ya sekitar Jabodetabek gitu kan ya, atau di mana aja lah sebenarnya, gitu Han. Oke. Nah, ini kan di podcast ini kan sebenarnya berbagi soal pengalaman gitu. Nah, kira-kira selama selama ini gitu, maksudnya selama di Jabodetabek gitu pernah berkarya atau berkiprah sebagai apa aja sih ya? Mhm. Jadi dulu tuh backgroundnya kan IT ya, di salah satu Ya. kuliah ya di salah satu uh, universitas swasta lah di Tangerang Selatan. Ya. Terus berkarir sebenarnya di dunia IT tuh udah 6 tahun sebenarnya ya. Udah enam Ya. tahun di vendor IT, di perbankan gitu ya, ditempatin di bank-bank, ada bank apa BUMN juga, ada bank swasta juga gitu. Ya. Ya. Nah sekarang ini lagi berkarir setahunan terakhir ini, setahun lebih terakhir ini sedang berkarir di salah satu ini juga apa perusahaan swasta, bidangnya itu tentang pengelolaan keuangan yaitu di Allianz ya, Allianz Ya. Bank Indonesia. Tapi khususnya saya sekarang di apa namanya ada unitnya atau mungkin sekarang udah jadi perusahaan sendiri yaitu di unit syariahnya gitu. Ya. Oke, berarti sebelumnya di dunia IT, sekarang di pengelolaan keuangan gitu berarti ya? Betul betul. Ya, ya. Nah, sebelum dilanjut nih, di setiap episode Pengen Tahu Podcast ini ada sesi promosi gitu ya. Jadi kayak barangkali ada karya ataupun produk atau project yang lagi dijalanin, boleh sih di-share gitu. Atau misalkan akun sosmed atau LinkedIn gitu. Oke. Boleh. Nah, untuk project yang sekarang dijalanin gitu ya, ada namanya Life Changer ya, Ismi namanya ya. Kalau di IG-nya itu lifechanger.is.me gitu. Hmm. Nah, ada nih di atasnya lagi itu kita ada, dia kan saya ini tergabung di ini ya, jadi Life Changer-nya Allianz. Bisa lihat Ya. juga website besarnya di allianzlifechanger.co.id, allianzlifechanger.com. Itu itu portal kita lah gitu kan ya, semua semua orang yang life changer tuh ada masuk situ. Tapi untuk khususnya kami sendiri tuh di apa komunitas kecilnya itu Hmm. lovechanger.is.me, jadi bisa dilihat di situ ada beberapa kegiatan-kegiatannya baik online ataupun offline gitu ya. Nanti kita suka bikin acara gitu ya, nah mau tahu apa aja tuh bisa hubungi diri situ juga, bisa DM langsung gitu ya, nanti info-infonya juga ada di situ juga.
betul. Berarti dari sana juga ada misi-misi tertentu ya, maksudnya banyak programnya lah. Betul, kita sering bikin kelas-kelas gitu ya, ada kelas tentang, beberapa ya, ada tentang keuangan, ada yang tentang, bagaimana sih cara memilih, kan Allianz kan ada produknya kan berasuransi ya, asuransi. Nah, Ya, gimana sih cara memilih asuransi yang benar atau mungkin gimana sih yang cocok gitu ya, terus juga ada beberapa tadi kayak kajian-kajian juga gitu, terus ada materi-materi yang lain-lainnya juga yang nggak sangkut pautnya sama asuransi juga ada gitu. Jadi kita tuh betul. nggak berpaut kepada si aliansnya juga gitu, tapi banyak hal-hal yang bisa di-sharingin di situ. Yang lebih orientasinya ke sisi pengembangannya gitu ya. Betul, ada beberapa hal sih, misal aja kayak current issue gitu ya, atau mungkin hal-hal yang lagi Hmm, menarik gitu ya pada pada saat itu kita suka buka kelas-kelasnya gitu dan itu gratis gitu. Jadi ada Zoom by Zoom, ada by online-nya. Kalau offline-nya juga kita beberapa kali bikin, cuma dalam waktu dekat ini belum sih gitu karena kebanyakan kan tim-timnya tuh di luar kota. Jadi ya, ya, beberapa ya. waktu doang se kita suka bikin ataupun kita bikin besar sih kadang juga di Jakarta sih kebanyakan. Ya, berarti buat teman-teman yang butuh solusi pengelolaan keuangan, terus juga media pengembangan diri dan juga tadi soal kajian dan syariahnya juga berarti ada di share di sana ya. Betul, jadi bisa kok ada syariahnya gitu kan ya, syariahnya itu kayak gimana, Hmm, itu bisa kita jelasin gitu ya. Dan kita juga kadang, suka, ngundang nih beberapa, apa namanya, narasumber-narasumber juga yang emang kayak ustadz gitu ya, atau mungkin yang emang ada tuh waktu itu juga ada yang mengkaji satu buku, tentang apa, tentang tentang inilah, kajiannya itu tentang ada buku, saya lupa namanya itu bukunya. Jadi dia tuh hmm, ngatur semua kayak mungkin tentang perdagangan di dalam Islam, terus ngomongin tentang hal-hal yang emang, oh ini halal haramnya gitu kan. Tapi kan kalau halal haram kan itu dikaitkannya lagi kalau urusan dunia kan dikaitkannya lagi itu beberapa ulama gitu kan ya. Nah ini kita mau ngebahas misal kayak bedah buku kayak gitu itu kita suka 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 buka kelas kayak gitu. ya, ya, berarti dari project sama apa yang tadi di awal diceritain juga ya berkaitan lah. Iya betul betul. Hmm. Nah kan di Allianz kan istilahnya ya berkarya kayak gitulah. Berarti itu tuh sebagai apa sih kan kemarin tuh sebagai client advisor ya Betul. di sini tuh. Nah itu tuh gimana itu apa yang dilakukan gitu lah. Mhm. Nah, tadi kan bilang, jadi si Allianz ini ngebentuk satu komunitas ya, Ya. namanya itu Life Changer gitu ya, Life Hmm. Changer Alliance. Nah, dia itu fungsinya tuh sebagai apa? Sebagai kayak tadi bilang ada sebagai client advisor gitu ya, jadi ada Ya. supplier juga. Jadi mengedukasi nih teman-teman yang kita kenal. Kita itu kan kerjanya itu kan setiap hari ketemu orang gitu ya, ketemu orang Hmm. mau orang yang kita kenal ataupun yang baru kita kenal gitu. Jadi kita ngejelasin nih, pertamanya sih kita survei dulu gitu kan ya, tanya-tanya tentang current issue, terus pendapatnya mereka tentang pengelolaan keuangan, terus juga current issue yang menyangkut paut sama kejadian-kejadian yang ada ya, yang menyangkut pautkan sama mungkin bisa kesehatan, terus juga kayak resiko-resiko yang ada gitu. Nah, kita juga ngejelasin nih, ternyata ada juga loh pengelolaan keuangan di masyarakat gitu ya, di Indonesia lah khususnya gitu ya, yang bisa Ya. ngebantu nih masyarakat Indonesia, caranya gimana. Nah, kita ngasih nih, kita kan memaparkan nih ternyata di masyarakat Indonesia itu khususnya ada masalah, yaitu tentang resiko-resiko Hmm. tersebut. Ya. Terus baru nih kita kasih solusinya, terus kita aplikasiin nih kepada si klien ini gitu kan ya. Caranya sesuai dengan klien atau kebutuhan klien tuh profilnya kan kita cari nih profiling dulu gitu tanya-tanya. Nah, kita sesuaikan sesuai kebutuhannya ya udah gitu kan ya. Kita ngejelasin itu aja sebatas itu. Terus eh kedepannya ya kalau si kliennya setuju ya oke lanjut ya kalau nggak setuju juga nggak apa-apa gitu. Yang penting edukasinya itu tersampaikan gitu. Jangan sampai kan kebanyakan sekarang kan ngomongin asuransi kan ini ya tabu ya atau ngomongin asuransi itu Benar-benar. negatif gitu ya. Nah, justru si Allianz ini bikin life changer ini ya itu yang benar-benar life changer gitu yang mengubah hidup. Nah, cara mengubah hidupnya tuh kayak gimana? Nah, itu kita jelasin gitu. Jadi berasuransi itu nggak cuma kayak investasi kita mencari untung gitu kan ya. Bukan seperti itu gitu. Apalagi di syariah itu ada yang namanya hibah dan juga tolong menolong.
Dan itu Hmm, misi-misi yang si life changer ini kedepankan gitu. Garis besarnya iya, seperti iya. itu sih. Mm. Ya apalagi kan orang tuh tabu soal investasi juga kira-kira orang tuh mereka nih punya dari segi penempatan keuangannya tuh nyimpannya kemana aja sih gitu kayak uang untuk pendidikan mungkin untuk uang yang dipakai sehari-hari gitu kan orang-orang kadang-kadang bingung ya anak muda sekarang gitu mereka investasi ikut-ikutan sementara itu tuh kalau misalkan ya misalnya lakukan tuh bisa di istilahnya dikonsultasikan, bisa diarahkan gitu ya barangkali. Iya bisa kayak gitu juga karena kan kita dari kecil kan diajarkan menabung ya, bukan mengelola uang gitu kan ya. Iya, Jadi yeah. ya mindset itu harus dirubah gitu ya. Cara kita harus belajar lah dari sedini mungkin tentang pengelolaan keuangan. Kita dapat uang sekian, oh untuk jajan sekian, terus sisanya oh kita kelola aja nih, gimana caranya biar bisa bertambah, misal gitu kan, bisa jualan, Hmm, iya ya, bisa investasi. Apalagi sekarang kan berinvestasi kan murah-murah bisa di mana aja gitu kan ya. Nah, si Allianz ini khususnya tuh untuk meminimalisir resiko. Nah, resiko tuh sebenarnya kan hmm, ada dua sebenarnya kan. Resiko itu ada ya yang gimana sementara tuh? sama yang permanen gitu. Nah, Ya, yang sementara tuh apa? Yang sementara ya misal nih kan kita kan kerja ya Han ya. Kerja ya benar. tiap hari gitu kan ya, nyarinya nyari uang gitu kan ya. Uang ya ya dipakai pas gajian dipakai buat apa? Buat kebutuhan hidup, ya makan, Hmm, jajan, ya cicilan kalau ada cicilan gitu kan ya. ya, Sisa ya, ada yang disisain gitu kan. Disisainnya biasanya buat ditabung tuh atau emang buat hmm, pakai buat di masa depan. Contohnya ya kalau pengen mobil nanti ngumpulin dulu. Atau pengen rumah ya kita kumpulin dulu nih DP buat rumahnya berapa atau mungkin nanti buat pendidikan anak atau buat pensiun ya kita sisihin. ya, Nah, yang namanya resiko di situ, yang sementara apa? Yang sementara itu kalau kita apa namanya kehilangan pekerjaan gitu kan ya, atau mungkin hmm, usahanya yang tidak lancar atau nggak laku gitu atau bangkrut, itu sementara kan karena kita masih bisa cari pekerjaan lagi, ya kan? Nah, ya, kalau yang apa namanya permanen. yang Hmm, permanen itu contohnya ya sakit yang berkelanjutan ya, sakit hmm, kritis gitu kan ataupun cacat gitu ya mohon maaf. Terus juga meninggal dunia itu permanen karena kita nggak bisa kerja akhirnya gitu kan ya. Ketika kita ya, nggak bisa kerja ya nggak ada penghasilan gitu. Ketika udah nggak ada penghasilan apa yang mau kita kelola gitu karena kan nggak ada uangnya gitu. Nah justru si Allianz ini dengan adanya Life Changer itu menyampaikan itu nih karena kan banyak ternyata yang saya ketemui juga banyak banget orang yang belum tahu gitu ya tentang konsep pengelolaan keuangan kayak gini gitu. hmm, Karena resiko-resiko tersebut eh, banyak nggak sih gitu kan yang dialami oleh masyarakat Indonesia banyak banget gitu kan ya karena menurut WHO aja kan nih kita aja ya pasti tahulah bodoh-bodohnya kita ya 100% orang pasti meninggal dunia begitu ya. benar. Kemudian sebelum meninggal dunia, nah ternyata 95% itu sakit dulu. Sebelum meninggal tuh Hmm, sakit dulu gitu kan ya. Nah, 5%-nya mungkin karena yang mungkin udah umurnya gitu ya, udah uzur banget, udah 90 tahun, udah 100 tahun ada ya, gitu kan. Itu kan ya, nggak bisa kita pungkiri lah gitu kan udah waktunya. Nah, tapi 95% ini sakit dulu, sakitnya beragam gitu. Nah, 80% dari 95% tadi itu adalah sakit kritis. Sakit kritis itu apa? Ya hmm, banyak ya, ada jantung, ya sakit jantung. Kebanyakan ada gitu ya, yang emang ya, mendadak terus serangan jantung ya, terus henti henti jantung. Kebanyakan tuh begitu. Terus juga ada yang hmm, cancer itu banyak juga gitu, apalagi apa namanya di kaum wanita gitu kan ya, ada cancer payudara, terus juga cancer cervix itu tuh banyak banget ya, kejadiannya. Dan itu pun di keluarga saya pun ada yang mengalami gitu kan ya, sampai ke hmm, meninggalnya. Nah, itu ternyata penyakit-penyakit kayak gitu tuh banyak banget gitu sampai ke diabetes, mellitus gitu tuh banyak banget dan itu tuh kita nggak dirasa gitu ternyata apa namanya 10 apa namanya 2 dari 10 tuh yang maaf 8 dari 10 itu tuh bisa mengalami sakit kritis gitu ya di sekitar kita. ya, Nah itu ternyata itu faktanya gitu makanya kita ngedepanin fakta itu yang ada gitu. Kemudian oh iya ya orang-orang yang saya ketemu itu bilangnya kayak gitu oh iya ya bener ya gitu kan. Nah hmm, ketika udah sadar ya kan
itu tuh udah tahap orang untuk berkembang gitu ya. Ya kalian sadar gitu ya, udah sadar ya, tinggal gimana caranya menanggulanginya, ya caranya pengelolaan keuangannya yang baik gitu ya. Gimana caranya, apakah udah ada misal ya asuransi kesehatan yang udah memadai kah, atau mungkin tadi apakah ada perlindungan income-nya dengan penyakit kritis, kalau kena penyakit kritis nanti didapatkan Iya, uang iya. cash gitu kan ya. Nah itu salah satu pengelolaan keuangan yang benar gitu. Jadi kalau investasi gitu ya harus dicairin dulu gitu kan ya. Kalau tanah gitu, Hmm, kalau investasi di tanah ya harus nunggu dijual yang dulu. nunggu yang beli dulu. Sedangkan waktunya buat berobat kan uangnya kan harus Sempit ada gitu ya. gitu. Hmm. Iya, uangnya tuh harus cash dan ada gitu kan. Nah, ternyata banyak banget cash-cash yang membantu banget gitu ya dengan uang-uang kayak tadi ya, kayak penjamin income apabila kena sakit kritis, terus juga asuransi kesehatan yang ya udah full cover ya mau di rumah sakit manapun gitu. Jadi itu sih dari segi flow apa namanya eh, untuk kita nih menyadarkan, atau pekerjaan kita nih menyadarkan atau ngasih solusi advisor ke klien-klien yang kita ketemuin tiap harinya. Berarti kita ya kita, kita tuh harus ya memahami gitu bahwa ada risiko yang istilahnya sementara, ada yang juga permanen gitu ya. Dan itu tuh berkaitan erat sama bagaimana kita mendistribusikan mungkin uang gitu ya dan masih masih gitu masih bingung gitu kayak berarti itu tuh kita harus mempertimbangkan sejauh itu karena kalau misalkan tadi risiko permanen ya otomatis menghambat kita untuk menghasilkan juga gitu pada akhirnya ya. Betul, betul banget Han. Kalau gitu cara kayak untuk didistribusikan yang tepat tuh kayak gimana sih? Yang Oh, ya sesuai gitu lah. balik lagi tadi kan di prosesnya kita untuk tadi ya mengadvise, sebelum mengadvise kan kita mensurvey dulu gitu kan ya. Ya. Kita survei dulu nih pemahaman yang mereka terhadap pengelolaan keuangan tuh apa gitu kan ya. Oh ternyata sebatas ini, berarti ya kita harus menjelaskan lagi gitu kan ya. Ketika mereka udah sadar, baru kita cek profiling. Misal ya kayak kalau di kami juga kan belajar tentang financial planning juga kan. Jadi Iya ya. untuk menyesuaikannya itu dari pendapatan kita itu 8% sampai 15%. Kita Mhm. masukkan di tadi beberapa, kita cek dulu apakah udah punya perlindungan kesehatan di rumah sakit gitu kan ya. Ya. Kalau belum punya yang bisa menutupi seluruh atau nggak nombok-nombok lah istilahnya gitu kan ya, Hmm. ya kita juga nggak advice itu. Tapi kalau belum punya ya pasti kita advice nih harus punya kartu untuk bisa dipakai di rumah sakit kalau ada penyakit-penyakit yang emang berat gitu kan ya, itu kan yang paling berbahaya. Tapi kan sakit juga sebenarnya kan diklasifikasiin kan, ada sakit Ya, sakit ya. apa, ringan, sedang, sama berat. Kalau ringan kan kayak kita flu, pusing bentar, paling cuma butuh istirahat, tidur, ataupun minum obat-obatan warung gitu kan ya, biasanya kita Ya. sembuh gitu Hmm. kan. Nah untuk sedang tuh kayak kita tuh kayak demam, terus juga demam berdarah gitu kan ya, DBD itu, terus juga tipes gitu, itu perlu dirawat kan di rumah sakit, itu sedang. Nah itu kan perlu yang namanya apa namanya perlindungan kartu rumah sakit. Terus juga Ya, apalagi ya. berat gitu kayak cancer, ada remisi cancer juga buat ngecek cancernya, ataupun tadi juga ada yang namanya gagal ginjal atau apa gitu, itu udah tercover belum gitu yang sekarang. Nah kalau belum baru kita advice. Nah tadi balik lagi ke 8% sampai 15% dari pendapatan. Nah kita Hmm. cek nih 8 sampai 15% tuh cukup nggak, ada sisanya nggak dari di luar kebutuhan sehari-hari ya, di luar nabung Hmm. gitu kan. Oh ada sisanya nih, ya udah mending masukin sini aja, cari yang terbaik yang cocok dengan budgetnya gitu. Jadi kita tuh nggak plek-plekan harus segini enggak gitu kan. Yang Benar, namanya benar. advice, saran kan bisa diikutin bisa enggak gitu. Jadi kalau emang dari 8 sampai 15% bisanya cuma 8%, ya nggak apa-apa, cocokin aja mana yang cocok dengan profilnya si klien ini gitu kan. Oh ambilnya berarti A B C D karena kan banyak produk-produknya gitu juga kan. Ya udah Iya, masuk iya, di benar. sini, kita juga nggak memaksa gitu, yang penting si setiap bulannya atau setiap tahunnya ini bisa dipakai ya kan, si klien juga masih bisa rutin nih jadi pesertanya dan bayar kontribusinya. Karena kan kami nih
ingin ngelindungin kan setiap sampai seumur hidup gitu kan, karena Ya. namanya orang sakit kan kita nggak tahu ya, bisa sekarang, bisa besok, bisa 10 tahun lagi, bisa 15 tahun lagi gitu kan ya. Makanya kita pasti nyaranin jangan cuma cari berasuransi tuh cuma setahun 2 tahun atau lima Hmm. tahun 5 tahun juga udah syukur tuh orang-orang yang berasuransi. Kebanyakan tuh Ya. sedikit banget karena edukasinya yang kurang. Karena ketika kita tahu nih fungsinya si asuransi untuk apa ke depannya, pasti dipertahankan terus ini si kepesertaannya sampai ke seumur hidup. Apalagi yang namanya orang tua gitu ya, namanya udah berumur, penyakit tuh bukan makin hilang tapi makin datang gitu ya, bener kan ya? Ya. Ya. Nah, seperti itu sih kalau kalau dari penjelasan yang tadi. Memang ada porsi dan hitungannya sendiri kira-kira kira-kira baiknya seperti apa gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, kalau misalkan ini kan tadi udah sebenarnya sebagian diceritakan gitu bahwa di dalam menjalani tugas-tugas atau misalkan aktivitasnya ini kan kayak mengedukasi. Nah, kayak kalau bisa diceritain tuh apa aja sih kayak misalkan dari Senin sampai Jumat atau gimana hari kerjanya atau Oke, juga terus kira-kira dari akhir awal pekan sampai akhir pekan tuh ngapain aja sih gitu yang oke. dikerjakan tuh? Jadi life changer ini tuh sebenarnya tidak ada jam kerjanya. Jam Hmm. kerjanya itu terserah kita gitu kan ya. Karena kita yang Ya. jadi bos untuk diri sendiri. Boleh nggak sih kita Ya. sambil kerja? Boleh gitu kan ya. Boleh nggak sih kalau saya Hmm. full time di sini gitu kan. Contohnya saya udah full time di sini gitu kan. Tapi sebelumnya saya tuh apa sambil kerja. Tapi ketika itu saya mutusin untuk full time di sini gitu kan. Jadi Ya. kalau untuk yang full time itu saya Senin tuh pagi tuh kita harus ketemu orang gitu ya pagi. Siangnya itu Hmm. ada kita tuh setiap minggunya ada yang namanya sistem 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 sebetulnya sistem bisnis ya sistem eh, kalau siang itu ada yang namanya learning ya kan learning Ya. class. Jadi kita belajar Hmm. nih setiap Senin itu ada dari teman-teman kita ya sesama life changer di seluruh Indonesia itu bikin satu kelas gitu ya. Ada online-nya juga, Ya. ada offline, ada offline-nya. Offline-nya itu sebenarnya di Jakarta Utara untuk sekarang. Itu Hmm. ada gitu kan ya. Kita learning class. Jadi teman-teman yang ditunjuk gitu ya bergiliran itu apa namanya bisa menceritakan gitu ya sesuatu gitu kan ya atau berbagi Ya. sesuatu ilmu gitu ya. Itu ada learning class-nya dari Hmm. jam 1 sampai jam 4 ya kalau nggak salah sampai jam 4 gitu sampai ada juga beberapa kegiatan-kegiatan lain itu sampai sore. Nah malamnya juga kita bebas gitu ya, nggak ada kegiatan. Jadi kita aktivitas sendiri, bisa ketemu orang lagi. Hmm. Selasanya juga ya sama, selasanya kosong, nggak ada kegiatan yang lain. Ya kita aktivitas, ya cari orang lagi gitu ya, ketemu orang lagi, ngobrol. Podcast sekarang gitu. Betul, Ngobrol. ya Ya. kebanyakan ngobrol kita pasti begitu. Terus juga Ya. ya sama lah kayak kegiatan kayak gini kita isi-isi juga gitu kan ya ketemu orang pokoknya ketemu orangnya gimana caranya aja gitu kayak bisa masuk Hmm. komunitas gitu kayak kita ngobrol begini juga ini kan ketemu orang kan gitu Iya betul. online terus juga Rabu Rabu kita masih sama kayak hari Selasa nggak ada kegiatan ini kita aktivitas lagi untuk ketemu orang Kamisnya ada kelas juga kalau pagi di Ya. ada kelas pagi juga belajar dengan update-update produk lah atau update-update yang lain gitu kan ya kita juga di sistemnya. Terus juga sampai sore malamnya kita aktivitas lagi bebas terserah mau ketemu orang lagi. Jumatnya juga bebas ada kelas meeting juga pagi sama sore terus juga Sabtunya dari pagi sampai sore itu kita ada kelas juga Sabtunya Hmm. itu kita ada kelas sampai jam 12 dari jam 9 sampai jam 12 siang. Dari jam 1-nya kita ada kelas motivasi sampai sore. Hmm. Jadi itu pun kelas yang ngajarnya itu teman-teman kita semua, ya. Ya. Yang udah ditunjuk, yang udah berkapabilitas lah untuk ngajar gitu kan ya. Itu ada rollingnya gitu ya, ada ininya, ada kelasnya. Nah, kelas motivasi sampai sore, terus juga udah malamnya biasanya 2 minggu sekali kita ada kelas di masing-masing grup gitu kan ya, untuk meeting ataupun belajar. Terus minggunya kita free sebenarnya
boleh dipakai buat kegiatan juga, buat aktivitas, Hmm. buat meeting. Itu nggak ada yang paling yang emang harus itu ya di hari Senin, Kamis, sama Sabtu aja sih. Yang lainnya itu dipakai buat Hmm. aktivitas, buat ketemu orang. Ya, berarti dari semua ini tuh erat kaitannya sama ngobrol sama orang, karena ngobrol sama orang juga memerlukan apa ya, eee, bagaimana cara membahasnya gitu kan, terus juga jadi memerlukan kelas-kelas gitu lah, dan kelasnya juga berbagai macam ya? Betul, kita tuh kelasnya ada 6 kelas ya. Mhm, Ada yang namanya sebutnya visi ya. Visi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita kan ada sistemnya ya, jadi untuk kita bisa mengajak orang lain ketemu kita itu ada cara-caranya gitu. Nah, itu di sini tuh ada diajarin gitu kan. Terus juga ngomongin produk, gimana caranya sih kita ngejelasin produk, ada kelasnya juga. Jadi sesuai kebutuhan ya, kita ya, nih, ya. minggu ini tuh kita butuh kelas mana sih gitu kan ya. Terus juga ada kelas tentang syariahnya. Gimana sih caranya kita uh, ngobrolin tentang syariahnya. Nah, ada kelasnya sendiri. Mmm, Ya. Terus juga ada juga kelas untuk bikin proposal gitu kan, untuk ilustrasi. Bikin proposal tuh kayak bikin apa namanya penawaran lah gitu kan ya untuk klien. Nah, itu ada ya, kelasnya sendiri gitu kan ya. Itu pokoknya dari 6 kelas itu tuh mencakup semua kerja kita sebenarnya. Jadi nggak perlu takut oh gimana sih caranya kita kerjanya gitu. Nah, ternyata udah dikasih nih sistemnya, udah dibuatin, tinggal ngikutin aja sebenarnya. berarti kelasnya juga ada yang terbuka untuk umum, ada yang internal juga gitu, kalau Eh dari segi kelasnya sendiri? kelasnya tuh sebenarnya Apa gimana? udah harus internal gitu ya, udah Oh, internal, internal ya, gitu. ya, ya. Nah, ataupun undangan itu sebenarnya bisa. Bisa. Kalau untuk yang eksternal pun ada kelasnya, ada namanya BSP Nah, namanya, Business Success ya, Proposition. Jadi kita tahu nih flow pekerjaan itu kayak gimana, flow bisnisnya tuh kayak gimana. Itu tuh ada kelasnya sendiri satu kelas gitu, iya. ya, ya. Yang mau tahu kelasnya kayak gimana nanti ya bisa di-follow aja Instagramnya, kalau perlu ya DM apa kayak gimana ya. Ya betul, boleh nanti di DM kita ngobrol dulu. Setelah ngobrol, ya boleh ikut kelas yang tadi nih, yang mood eksternalnya BSP namanya. Itu boleh gitu kan. Nanti kita undang gitu kan. Ada cara apa namanya, tempatnya di mana, jam berapa itu nanti kita informasikan. Oke, nah itulah kira-kira teman-teman. Kemudian berarti kan tadi ya udah berangkat dari IT itu sekitar berapa tahun, Nak? IT itu sebenarnya dari 2015 sampai 2021 kalau nggak salah ya. Oh, berarti sampai sampai lewat pandemi juga ya? Maksudnya sampai ke fase pandemi 2022 juga ya ya? sampai 2022. Iya pandemi. Jadi Sam pas pandemi itu mmm, ini lebih personal ya. Jadi pas pandemi itu ya, kan ya, ya. sebenarnya eh, udah ini ya banyak orang yang bikin usaha gitu. Jadi kepikiran juga pengen usaha apa gitu kan ya buat nambah-nambah. Mmm, Jadi akhirnya waktu itu sebenarnya ada usaha juga tapi udah nggak sekarang gitu kan ya. Nah mhm, terus juga dibarengin dengan usaha itu ketemu juga nih tentang life changer ini komunitas ini terus yaudah deh pengen coba dulu pengen punya produknya dulu gitu kan terus ternyata iya, yaudah jadi salah satu dari kita aja gimana oh ya udah ayo gitu pengen coba dulu ternyata keterusan kan enak terus juga ngerasa di sini tuh dapat pengembangan diri banget gitu kan dulu tuh gak pernah iya, bisa ngobrol gitu karena kan udah 6 tahun gitu ya kerja di IT kan tahu sendiri ya mmm, di depan komputer gitu ya diem gitu kan ya ngetik gitu kan gak pernah bisa ngobrol atau berkomunikasi secara langsung gitu ya apalagi di depan banyak orang gitu jadi di sini iya, diajarin juga jadinya pengembangan diri sendiri jadi ngerasa kok yang emang baru berapa tahun aja ngerasa pengembangannya tuh cepat banget gitu kan ya terus juga improve skillnya tuh dapat gitu kan ya dibandingin ketika 6 tahun di dunia IT gitu kan ya. Jadi ngerasa iya, iya, di sini tuh lebih dihargain, lebih bisa ngimprove diri sendiri gitu kan ya. Jadinya ya udah, jadinya eh, lebih enak di sini gitu. Jadi lebih lebih milih iya, untuk iya, iya. di sini gitu. Berarti di sini dirasa pengembangan lebih pesat gitu. Apa di yang sebelumnya tuh kayak mungkin ada
permasalahan atau stagnan atau kayak gimana yang dirasain oleh Ya, sendiri gitu ya? dirasanya ya stagnan gitu, karena kalau di perusahaan-perusahaan kayak gitu, di swasta, kalau kalian nggak bisa jadi harus bergerak sendiri gitu ya, kayak kemauan Ya, sendiri gitu kan. Kalau nggak kemauan sendiri ya nggak bakalan, improve gitu. Jadi kalau mau belajar ya belajar sendiri, sedangkan di sini tuh udah dikasih gitu sistemnya. Ini loh dari tadi nih, iya hari iya iya, Senin apa, Kamis ada kelas ini, Sabtu ada kelas ini gitu. Terus juga kita ada leader juga kan. Ada di atas kita iya, itu juga bertanya nih gitu kan ya. Kita evaluasi bareng-bareng. Apa sih yang salah gitu kan. Ini nggak bisa, saya nggak bisa ini. Oh diajarin gitu sampai ke bisa gitu. Terus ada informasi yang nggak bisa ya disampaikan. Nah kalau di kantor yang lama nggak bisa gitu ya. Jadi kayak sendiri-sendiri aja gitu. Jadi kayak malah kan sikut-sikutan istilahnya gitu kan ya, apalagi iya, untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi tuh ya nggak harus nunggu berapa tahun gitu kan ya. Kalau mmm, kita nggak bisa improve di perusahaan swasta, ya kalau nggak improve ya mungkin beberapa kantor saya juga teman-teman yang dengar tuh banyak yang sikut-sikutan lah gitu kan, yang iya iya, dapat apa namanya, jabatan yang lebih tinggi gitu. Makanya dari itu saya kayak ngerasa, oh kayaknya nggak sehat sih gitu ya. Kalau kayak kantor udah mentok gitu ya? iya, karena saya ngelihat juga nih di sesama teman saya udah 10 tahun tuh tetap di situ gitu kan ya. Kok saya Mmm, harus sama seperti itu ya? Bukan kita mendiskreditkan karyawan swasta ya, ya itu pilihan iya masing-masing gitu kan. Ternyata kok saya ngerasa, oh saya nggak bisa deh, ya kan, berkarir di sini gitu kan ya. Ya udah deh kalau milih untuk aman, ya aman di situ ya kan, digaji setiap bulannya gitu kan ya. Tapi di sini kan saya bukan hidup untuk di situ aja gitu, tapi hidupnya iya saya ke depannya gitu. Ke depannya saya bisa berkembang nggak gitu kan di situ. Akhirnya mutusin untuk di sini karena saya percaya di sini bisa berkembangnya lebih pesat baik dari diri sendiri gitu ya, dari skill gitu ya, dari cara bicara, kemudian juga di sisi pendapatan juga kayak gitu. iya iya. Nah, berarti, di situ kan ada kayak semacam fase transisi gitulah. Jadi kayak tadi udah sempat dijelasin sih kenapanya. Tapi kayak titik balik yang bikin akhirnya memilih kerjaan sekarang tuh apa? Kayak titik baliknya gitu. Titik baliknya adalah Apa sih yang menarik sih dari yang sekarang gitu loh? ya sebenarnya tadi udah dijelasin juga ya tentang Iya iya iya. pengembangan diri sama pengembangan pendapatan. Terus juga titik baliknya juga diawalinya kenapa sih mulai full time ya nggak bareng berdua gitu, bareng dua kerjaan gitu. Iya Dulu iya. tuh ngerasa jadi gini kan kerja dulu tuh bareng tim gitu kan ya. Iya. Nah ada pas bagian teman nih satu tim mengerjakan satu problem, si tim ini tuh nggak bisa gitu jadi mengalihkan pekerjaan, terus Mmm, juga datang terlambat gitu. Tapi kok saya yang emang rajin mengerjakan task atau tugas secara tepat gitu, tapi kok gajinya sama gitu kan ya, kayak nggak ngerasa adil iya. aja gitu, nggak berasa adil. Akhirnya ketika berbarengan dengan life changer ini, eh, ngerasa kok lebih banyak gitu ya, maksudnya tuh ketika saya bekerja keras ya saya dapatnya sama dengan kerja keras saya gitu. Kalau di tempat yang sebelumnya gitu kan, kalian mau bekerja keras atau enggak ya tetap aja segitu gitu dapatnya. Jadi kayak ngerasa adil Iya aja iya kalau di iya. sini, kalau kalian bekerja keras ya dapatnya hasilnya bakalan bagus banget gitu. Tapi kalau kalian yang nggak bekerja keras, nggak sungguh-sungguh ya hasilnya sama-sama aja malah turun gitu. Nah makanya ketika punya nih perbandingan ya kan, di satu pekerjaan dan sama yang life changer ini, jadi ngerasa, oh berarti ya udah deh, saya putuskan berani gitu kan ya untuk mutusin untuk full time di sini karena saya serius gitu. Karena kalau saya masih dua pekerjaan, ya mungkin hasilnya dua gitu ya, tapi nggak maksimal gitu salah satunya. Iya Jadi iya. akhirnya ya udah saya memilih yang full time di Life Changer Alliance ini gitu. Berarti dirasa lebih fair lah apa yang kita kerjakan itu yang kita hasilkan gitu ya? Betul, betul banget. Hmm. Nah, selama hampir setahun, berarti setahun, 2 tahun? Hampir 2 Setahun, tahun, mau 2 tahun. hampir 2 tahun ini tuh ada kayak pengalaman unik nggak atau, apa yang mungkin berkesan gitu ketika
dikerjakan gitu, entah bersama rekan kerja ataupun bersama klien gitu? Unik ada sama rekan itu ketika ada ini ya, ada gathering gitu, Ya, ketemu temen temen lama gitu kan, jadi ketemu gitu di situ mmm, ternyata bareng-bareng ternyata gitu kan. Satu itu iya, gitu kan, ketemu teman-teman lama lagi ada beberapa, walaupun beda grup gitu kan ya, karena kan kita iya ada iya iya, yang ngerekrut. Terus juga mmm, eh, kita kan di sini ketemu orang ya kan, kita bisa menilai atau memahami karakter-karakter klien kita gitu kan. Kita bisa iya. ngebaca gitu karakter, ternyata lucu-lucu gitu Oh, ya. karena ketemu banyak orang ya? Iya, kita jadi karena Iya ketemu iya, banyak orang, ketemu karakternya banyak orang juga gitu. Jadi kita tahu nih, oh mmm, karakternya tuh orang ternyata kayak gini. Ataupun kita ketemu teman-teman lama lagi. Jadi temen jadi kayak kita tuh reunian sendiri gitu, kayak ketemu teman-teman lama iya, lagi kan, kita ngobongin teman-teman lama lagi. Jadi mmm, orang mau nanya kabar si A itu nanyanya ke saya gitu. Karena saya iya, tahu gitu kabarnya dia karena saya pernah hubungin dia gitu. Jadi mmm, teman-teman tuh ngeliat tuh saya sebagai humas gitu, kayak oh iya yeah, lu tahu semua kabar teman-teman si A, si B, si C ya gitu kan. Tahu semua gitu, tahu rumahnya, tahu ininya. Jadi karena emang emang banyak ngejalin silaturahmi gitu ke teman-teman. Jadi tahu nih, mmm, oh rumahnya sekarang dia di Bogor, oh sekarang dia kerja di sini gitu kan. Nah, jadi menariknya jalin silaturahminya lagi gitu, yang dulu nggak pernah deket, iya, nggak ngobrol, ternyata sekarang ngobrol baik, ngobrol lagi gitu kan. Terus juga menjalin hubungan juga kayak berbagai profesi, ada yang jadi chef, ada yang jadi eh, apa namanya dokter gitu ya, ada yang jadi pilot gitu, ada yang jadi pramugari. Jadi oh iya, tahu-tahu jadi lebih banyak nih kalau mau cari ataupun ada pengusaha apa gitu ya, ada kontraktor. Jadi kalau ada butuh apa bisa cari oh, temen nih atau yang pernah di mmm, ini atau klien yang emang pekerjaannya ini. Jadi lebih banyak ini aja, lebih banyak ketemu orang, banyak mengenal karakter orang, lebih banyak oh iya ya, jadi kalau mau ini tinggal hubungin si A, si B, si C. Jadi enak aja sih, jadi lebih kenal banyak orang lagi. iya, lebih lebih beragam gitu dan ada kesempatan untuk semacam reuni kecil-kecilan gitu, Betul, ngobrol-ngobrol sama betul. teman lama gitu ya. Dan dari sana kan berarti kan ketemu dengan banyak orang, terus kan tadi kan ya jadi mempelajari karakteristik orang di situ kan otomatis ya ada tantangan lah gitu, apalagi kalau mungkin shifting kayak dari dunia IT yang fokus sama sekali ke laptop gitu, ini kan harus kayak public speaking gitu. Nah, itu ada nggak sih kayak semacam tantangan gitu sih yang dihadapin lah selain ya yang sejenis itulah? Tantangan sih beberapa sih, pas apalagi di Ya, awal ya, karena di awal kan nggak hmm, biasa untuk berkomunikasi ya sama orang gitu ya, cara ngajak orang atau ya, mungkin bisa dibilang basa-basi dulu gitu di awal gitu ya, kayak ya, ada yang namanya ice breaking lah gitu kan di awal, kayak gimana biar suasananya tuh nggak awkward moment lah gitu kan ya, kayak krik-krik moment lah gitu. ya, Jadi lebih banyak belajar dari situ, terus juga evaluasi-evaluasi juga sih. Oh ini ternyata salah ya, kayak kan kita kan ada sistemnya, ada namanya 10 LPS. Nah mungkin bisa dipelajari ya, nanti di kelas-kelasnya kalau mungkin teman-teman yang mau ikut gabung. Nah itu kita ada sistemnya nih, sistematis kan. Kamu harus hmm, uh, stepnya satu dulu gitu, setelah step satu baru ngejelasin step 2 step 3 step 4 step 5 step 6 sampai step 10 gitu kan. Nah itu tuh kadang ya, tertukar gitu kan ya. Nah terus juga cara ngobrol kan, maksudnya buat kita ketemu orang itu kan harus disukai dulu gitu. Nggak mungkin dong. ya, Ini mau ketemu orang yang nggak kalian tiba-tiba sukai. so asik gitu. Iya. Iya, Nah, iya berarti kan? kan kita harus disukai dulu. Nah, jadi Iya, ada teorinya tuh. Kalau mau disukai mmm, dan didengarkan, kalian tuh harus disukai gitu kan ya. Kalau mmm, mau apa? Kalau mau kita kerjasama gitu kan ya, atau berbisnis bareng, kalian harus dipercaya dulu gitu. Jadi itu sih dua kuncinya ya, harus disukai sama dipercaya. Nah caranya ya tadi, cara membimbing atau ngobrol silaturahminya itu kayak gimana agar disukain. Nah ketika udah disukain dan didengerin, ya baru nih caranya biar believable atau dipercaya sama klien tuh kayak gimana atau temen kita tuh gimana. Nah, itu cara-caranya iya, ada, dan itu pun nggak langsung bisa ya, itu pun bertahap gitu iya, caranya, karena sesuai dengan jam terbang juga,
cara ngobrolnya juga gitu, nggak tiba-tiba textbook lah gitu, nggak bisa dipelajari dalam satu malam gitu istilahnya. Hmm, ya berarti harus pertama gimana cara disukai, yang kedua gimana cara untuk dipercayai kayak gitu ya. Betul, betul. Oh, kayak gitu. Tapi itu ada kalau trik atau apa ya, tips yang sering dipakai gitu yang mungkin bagaimana menjalin hubungan dulu deh kayak untuk disukai gitu. Kira-kira Ya, yang praktis ada nggak? yang praktis sebenarnya sih kita ya mungkin Sunda namanya someah gitu ya. Artinya Ya, ya, ya. kita tuh harus apa ya istilahnya ya? eh sering 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 menyapa istilahnya gitu ya. Ketika sering menyapa, Hmm, karena orang memuji juga. Karena orang tuh kan senang ya, dipuji gitu ya. Oh, kamu ganteng banget gitu kan. Wih, keren gitu ya, kan. ya, Wah, ya. mobilnya keren nih. Oh, mobilnya bagus gitu misal gitu kan. Orang tuh senang Hmm, begitu karena kan oh iya enggak lah biasa aja misalkan dijawabnya begitu. Ya udah, oh itu mobilnya bagus tuh di mana? Kita bahas yang lain dulu yang klien kita disukain gitu. Akhirnya ketika cair suasana baru tuh kita masuk dengan apa yang kita mau obrolin gitu. Kita hmm, mau saya lagi di sini nih mau jelasin ini boleh nggak karena kan mereka oh nggak enak nih masa udah dipuji nggak jadi ada rasa nggak enaknya kan klien juga kan kita ya, juga ya, ada ya, rasa ya. nggak enak yang nggak enak nolak gitu kan ya udah ketika Hmm, disukain dulu ya udah kita ngobrol biasa aja dulu ketika udah masuk situ ya udah kita ngobrol 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 terus ngejelasin juga kita masuk dari 10 step tadi ya sudah akhirnya ketika dirasa dia juga ngedengerin dia juga udah percaya ya sudah kita masuk dengan ilustrasi-ilustrasi penawar-penawaran sudah dan itu balik lagi kan mau nggak mau itu balik lagi ke si kliennya sebenarnya ini juga nggak bisa langsung ya saya juga iya, uh, ya, apa namanya dapat dari tips-tips dari teman-teman juga yang sharing betul. di hari Sabtu itu atau di hari Senin atau hari Kamis Hmm, ada tips-tipsnya juga nih cara untuk membangun komunikasi, ngebangun obrolan, cara untuk menawarkan itu semua tuh saya dapatnya dari situ semua. ya, ya, dan juga ya mungkin bertumpu dengan relation kita di masa lalu kalau ya baik-baik aja ya mau mulai lagi juga baik-baik aja gitu kali ya. Betul. Jadi emang Ya. apa namanya? Jadi kalau saya pikir sih namanya itu kan ada namanya apa bukan keberuntungan ya. Jadi kalau emang kita punya relationnya banyak, ya gunain aja gitu kan. Itu sesuatu kelebihan kita gitu ya. Jangan malu punya Apa kelebihan namanya tuh itu. privilege Privilege, privilege. iya. Justru privilege Ya, itu jangan diiriin. Itu adalah apa namanya ya emang kelebihan kita aja punya privilege itu, punya banyak kenalan, punya keluarga besar misal. Itu privilege ya pakai aja. Tapi gimana sih buat orang-orang yang nggak punya privilege itu? Ya nggak apa-apa caranya ya memulai dari sini aja ikut komunitas gitu ya kan ya banyak komunitas sekarang kan orang Indonesia itu paling banyak punya komunitasnya ada yang namanya komunitas lari ada komunitas kayak gini podcast mungkin ya kan ya ada betul. komunitas Sepeda juga. sepeda gitu kan itu banyak Ya, banget nah itu kan kita bisa kenalan tuh bisa puluhan orang sampai ratusan orang gitu kan ya nah itu tuh itu jadi ladang ladang silaturahmi kita itu jadi privilege kita nih betul. tinggal kitanya bisa atau mau nggak sih buat ngejalanin itu gitu kan ya itu sih pertanyaannya Termasuk di organisasi pecinta alam juga bisa kan ya nah itu juga bisa kan besar berkomunikasi. banget ya orang-orang naik gunung kan Iya. banyak banget sekarang kan apalagi di sosial media juga kan kita apalagi sekarang Facebook kan untuk komunitas besar juga ya maksudnya dulu Facebook buat Iya. sosial media kita apa bikin status atau apa tapi sekarang Iya, tuh iya, iya. buat jadi komunitas yang besar juga loh gitu ada komunitas apa kita bisa join gitu ya bisa kenalan dari situ ya ya itu bisa jadi ladang ladang klien kita juga gitu ya bisa berbisnis bareng juga di situ gitu Iya, oke. Dan memang harus dilatih hari ke hari gitu. Tadi kan nggak bisa dipelajarin satu malam langsung bisa, nggak juga kayak gitu ya. betul nggak bisa juga kita cuma latihan gitu harus dicoba di lapangan ketika udah Ah, di iya. lapangan ya kita tahu nih oh kita kurangnya A B C D gitu kan kadang di awal-awal kita tuh suka ditemenin nih sama yang kita rekrut atau leader kita biar kita
pertama itu kita ngelihat atau meniru lah gitu kan ya, yang leader kita Mhm. lakukan. Kedua, nanti Iya. kita yang nyoba tapi kita ditemenin sama leader kita. Yang ketiga adalah ya udah kita dilepas gitu kan, nanti belajar sendiri gitu. Jadi tahapannya sih kayak gitu. Jadi emang di sini tuh emang di doable banget, sangat bisa diaplikasiin, sangat bisa dilakuin karena ya tadi itu kita tuh dilatih, diajarin gitu ya, ditemenin gitu. Jadi nggak lepas sendiri gitu ya. Nggak. Jadi emang emang sesistematis itu sih, doable banget. Ya. Nah, untuk ngembangin kayak skill-skill yang tadi tuh kayak gimana sih caranya gitu? Terus juga tadi kan memang memang udah ada ya kelasnya juga udah disampaikan gitu. Terus kalau misalkan ya balik bagi teman-teman yang ngedengerin gitu yang mungkin kayak merasa tertarik dan juga pengen belajar soal skill-skill ini tuh kira-kira bagaimana sih cara melatihnya gitu? Ya tadi juga ya, karena kan lebih banyak bertemu orang gitu ya, jadi kita bisa Ya. ngelatih cara komunikasi kita. Terus juga kita bisa tanya ke klien kita, saya ngejelasinnya udah bagus belum gitu kan ya. Ah, Ada kayak saran minta nggak sih buat feedback ya? saya? Mhm. Ada feedbacknya nggak? Nah itu juga salah satunya ya buat evaluasi. Nah untuk nambah lagi sebenarnya itu nggak harus ya. Kita bisa nambah kelas-kelas, kan banyak ya kelas komunikasi gitu ya. Di luar Ya. sana kayak beberapa motivator-motivator juga ngasih gimana caranya sih berkomunikasi dengan baik, gimana sih cara selling ataupun ini marketing. Kan dunia marketing kan sebenarnya bisa dipakai buat apa aja ya, karena itu salah satunya komunikasi juga. Nah kita ambil aja komunikasinya gitu. Terus juga ya banyak ada kelas-kelas tentang financial plan juga gitu di beberapa platform gitu kan. Terus juga ya banyak kelas-kelasnya gitu. Dan juga lebih aktif aja buat berani, misal ada pertanyaan di satu forum, lebih berani buat bertanya gitu kan ya. Itu jadi salah satu latihan juga nih buat yang penting berani lah gitu ya untuk ngeluarin suara dan bisa ngomong di depan umum. Itu aja sih kalau saya pikir dan saya lakuin gitu ya, Nek. Itu sih beberapa hal yang bisa dilakuin buat improve skill Oke. berkomunikasinya. Oke, intinya ya kata kuncinya berani lah nanti kalau ke sana mah trial and error gitu ya. Nah, kalau misalkan tadi kan udah nih belajar skill-nya, nah kalau misalkan orang yang tertarik dengan pekerjaannya kira-kira gimana nih? Kayak misalkan cara eh apa namanya? Ya ikutlah dengan pekerjaan ini gitu. Nah, untuk ini sih sebenarnya nggak ada kriteria khusus ya. Ya. Khususnya saya sebenarnya ada beberapa, bukan kriteria ya, kayak saya ngajak nih teman-teman yang mungkin yang masih kuliah gitu kan ya, itu bisa banget buat ngejalanin pekerjaan ini, ya bisa buat nambah-nambah uang ataupun belajar skill komunikasinya juga, itu bisa banget gitu kan ya. Terus juga buat teman-teman yang emang mau baru lulus kuliah juga itu boleh banget gitu untuk memulai, ataupun pengen tahu nih flow bisnisnya Kak, karena ini kan ada bisnisnya juga ya, ada Ya, nggak ya, semerta-merta bukan bukan ini sosial ya kan ya. Eee, betul. nah itu bisa banget gitu ya buat teman-teman anak-anak muda nih, karena saya kan ketemu nih di umur 29 tahunan ya, ketemu Ya. di pekerjaan ini gitu kan ya. Nah buat teman-teman yang masih 24 tahun, 23 tahun, nah kita bisa tahu nih, bisa sebesar apa sih ketika dia di umur 30 tahun gitu kan ya. Ketika Hmm. mulainya dari muda gitu. Nah, itu bisa banget gitu dan gampang banget kalau untuk ikutnya atau informasinya bisa tadi bisa dilihat di lifechanger.is.me atau di Instagram saya juga di @agus agus usnto Agustus Hmm. MTO. Itu bisa dilihat juga di situ, bisa DM juga, pengen tahu caranya kayak gimana. Nanti kita kasih nih beberapa apa namanya, kalau ada acara gitu ya, biar pengen tahu dulu nih kayak gimana sih, ya kan, orang-orangnya, yang ada tuh di dalam ini siapa aja, misal, atau cara kerjanya tuh kayak gimana, itu bisa banget. Nah, khususnya buat teman-teman yang tadi nih, yang masih kuliah kah, ataupun yang Ya, ya, ya. baru lulus kuliah, itu boleh banget gitu buat teman-teman. Dan gak menutup kemungkinan sih buat teman-teman juga yang seumuran saya gitu kan ya, yang udah bekerja lama atau mungkin masih nyari pekerjaan, itu boleh banget.
Kalau yang masih kerja pun nggak Hmm. apa-apa, karena saya juga Ya. memulainya waktu itu sambil kerja gitu, karena ini dua-dua Hmm. banget bisa dikerjain di mana aja gitu kan ya. Mau di luar Ya. kota, di dalam kota, Jakarta gitu ya, itu bisa di mana aja. Karena teman-teman saya juga banyak, ada yang di Bandung, ada yang di Purwakarta, sekarang malah ada yang di Jambi juga gitu. Dan itu masih running gitu, masih bekerja. Kita meeting, ngobrol, buat sharing itu sekarang by online, by phone, by WhatsApp gitu. Ya, berarti beberapa orang juga mulainya kayak part time, apalagi ada yang mungkin sambil kerja gitu, atau yang kuliah juga ada ya? Yang Ada memulai banget. sambil kuliah? Mhm, mhm. Karena, Ya, ya. untuk ininya kan kita butuh, ini ya, butuh cuma, yang penting udah punya KTP, ya kan. Mhm. Nanti, license-nya, ada beberapa cara ya untuk dapat license, karena kita kan license-nya dari OJK juga. Nah kita, Ya. namanya, lembaganya namanya Asosiasi, Agen, ini AJI namanya. Nah nanti Ya, ya. ujiannya itu kita bayar seberapa rupiah gitu. Nanti kita ketika udah punya lisensinya baru kita bisa jadi salah satu life changer-nya dari Allianz. Oke. Nah, mungkin, dari sana gitu, nah kenapa sih dari berbagai aspek ya, entah aspek tadi waktu, keuangan, terus juga lain-lainnya, kenapa sih, pekerjaan ini tuh layak dipertimbangkan gitu bagi mereka yang masih mencari tahu gitulah, bagi pendengar kita? Layak dipertimbangkan, ini pengalaman saya juga ya, apa yang saya dapat di Ya. sini juga udah selama setahun lebih ini. eh, Layak dipertimbangkan karena tadi ya doable, karena bisa di eh, dipakai atau dijalankan ya kan, di mana Mhm. aja, kapan aja gitu kan ya, sama siapa saja, mau ibu-ibu, bapak-bapak gitu kan ya, anak muda itu bisa banget gitu kan ya. Sehingga menurut saya, eh, karena nggak ada waktu pensiunan juga gitu kan ya, karena orang Ya. kerja itu kan seumur hidup gitu ya. Orang juga pengen berbisnis, ketika udah pensiun pengen berbisnis kan gitu kan ya. Kenapa Mmm. harus berbisnisnya pas pensiun? Kenapa nggak dari sekarang gitu kan? Nah, Ya. jadi itu salah satu mindset saya juga. Jadi kenapa sih nggak dilakuin dari sekarang gitu? Malah bisa pensiunnya lebih dini gitu kan. Jadi ketika udah dikumpulin uang pensiunannya, ya bisa pensiun kapan aja gitu kan. Nah, Mmm. selain itu juga karena, apa namanya, di sini juga kita percepatan income-nya itu bisa dilihat juga nanti kalau ikut yang namanya BSP juga, itu bisa dijelasin percepatan income-nya itu kayak gimana gitu kan ya. Terus juga misi mulianya juga kita. Kenapa sih disebut misi mulia? Karena kan kita nge-advise teman-teman, ya kan, nge-advise yang kita ketemuin untuk punya yang namanya, perlindungan dari resiko-resiko tadi kan. Nah, ketika orang yang kita lindungin terus merasakan manfaatnya, itu rasanya itu bersyukurnya, masya Allah gitu kan ya. Karena Ya, ya, ya. ngerasain gak sih gitu kan, teman saya gitu kan ya, eh, anaknya nih ya kan, eh, Mmm. ya masuk rumah sakit gitu kan ya, Ya. membutuhkan ternyata totalnya sampai 36 juta gitu, padahal cuma sakit Mmm. perut doang gitu kan. Nah sekarang Mmm. di mana sih yang bisa membayar 36 juta dalam 3 hari gitu kan ya, justru ngerasa tertolongnya gitu. Dan teman-teman yang lain juga gitu, kayak seorang bapak gitu ya, eh, apa namanya, meninggal gitu kan ya, terus, eh, apa namanya, dapat warisan sekian ratus juta gitu kan. Dan sebenarnya bukan bukan bersyukur dapat uangnya gitu, tapi kan ini tanggung jawab dari si bapaknya untuk, menjaga nih masa depan anak-anaknya yang masih kecil-kecil gitu kan. Karena kan Ya, di ya. Islam aja kan ada yang nama tazkiyah gitu ya, kita kasih sumbangan gitu kan ya. Nah sedangkan Ya. kita ini membuat kayak tazkiyah diri kita sendiri gitu loh, ya mempersiapkan Mhm. untuk itu gitu kan ya. Kalau kalau kita punya hutang kepada, yang lain-lain gitu kan ya, justru ini tanggung jawab kita gitu, apabila nanti kita meninggal, kita tidak ada, urusan lain, malah, ada produk yang namanya wakaf juga, kita bisa berwakaf kapanpun. Jadi ketika Ya. kita meninggal kapanpun, ada sejumlah dana yang bisa kita wakafkan, yang bisa disalurkan sama Allianz nih ke beberapa lembaga-lembaga kayak, Al-Azhar, terus Dompet Duafa juga, ada Wakaf Indonesia juga. Karena itu kan langsung disalurkan gitu, dipotong dari, uang yang, jadi pertanggungannya atau uang asuransinya.
gitu. Kalau dari saya sih Ya. ini sih layak banget dipertimbangkan karena tadi ya percepatan income-nya, pengembangan dirinya, terus juga teman-teman juga bisa nolong sesama juga. Oke. Nah, kurang lebih itu teman-teman, silakan nanti cari tahu lebih lagi. Nah, ini mungkin 2 pertanyaan terakhir sih. Yang pertama, setelah menjalani ini hampir 2 tahun ini tuh, apa sih kayak makna atau kebersyukuran yang mungkin didapetin lah dari hal ini gitu sih? Yang pertama itu. Kebersyukuran sebenarnya bersyukur bisa ketemu teman-teman yang luar biasa ya di Ya. di Life Changer ini karena banyak Mhm. teman-teman yang yang sudah lama di sini juga sharing gitu kan ya, sharing tentang Ya. kenapa sih mereka bisa menemukan pekerjaan ini juga gitu, kenapa sih Ya. dia bisa move dari pekerjaan yang lainnya, sama halnya kayak yang tadi Rehan tanyakan gitu kan ya, teman-teman malah luar Ya. biasa banget karena banyak tentang namanya freedom of time juga, waktu, Mmm. kebebasan waktu gitu. Di pekerjaan mereka yang dulu, dia nggak bisa ada waktu untuk keluarga gitu kan ya. Ya. Ada satu pramugari juga gitu kan ya, nggak bisa punya anak gitu kan ya, karena harus terbang-terbang terus gitu kan ya. Ya, Akhirnya betul betul. ketika sudah move ke pekerjaan ini, apalagi ketika pandemi gitu kan ya, terbang kan nggak bisa gitu kan ya, malah nggak Ya. sustainable gitu kan, nggak. Mmm. Jadi ternyata walaupun walaupun gajinya gede gitu kan, tapi nggak sustain nih gitu kan ya, ketika ada pandemi tutup dong, nggak ada pekerjaan, malah ada pemotongan karyawan gitu kan ya. Nah makanya Ya. itu sudah memilih ini, bersyukur aja sih ketemu sharing dari teman-teman yang luar biasa, ada yang dari CEO, ada yang direktur, ada yang pilot, ada pramugari, ada pengusaha gitu kan ya. Jadi dari mereka bisa sharing, saya juga bisa dapat sesuatu gitu ya. Bersyukur itu ya, bersyukur tentang eh, bisa mencari nafkah di sini, bisa Ya. membantu teman-teman yang saya ketemuin juga agar dapat Mmm. apa namanya, perlindungan dari risiko yang sangat baik gitu ya, karena Allianz itu baik Ya. banget, karena ngebantu banget untuk resiko-resiko yang ada di masyarakat. Bersyukur juga saya juga punya waktu banyak ya kan, saya bisa ngatur Betul. diri gitu kan ya, Bisa ketemu pulang teman-teman lagi keringan ya kan? kan, bisa main, bisa naik Mhm. gunung juga gitu kan. Jadi ya kayak bisnis aja gitu ya. Tapi bisnis saya kalau ditinggalkan, ya income saya nggak bakalan berkurang gitu. Jadi contohnya kayak gitu. Kalau bisnis nih kita punya toko, punya apa, kalau nggak dibuka tokonya, ya kita nggak punya pendapatan dong gitu kan ya. Kalau Iya. tokonya ditinggal, ya pasti turun dong. Nah kalau di sini tuh enggak ya. Caranya kayak gimana, nanti bisa ikut di BSP tadi, ya kan. Nah, Oke. itu sih saya bersyukur juga ya kan, jadi tahu aja sih keadaan dari rumah kayak gimana, keadaan teman-teman nih yang saya ketemuin tuh kayak gimana. Jadi lebih bersyukur aja bisa improve skill juga gitu. Semoga kedepannya lebih sukses lagi, lebih berkembang lagi, dan teman-teman juga yang mendengarkan Iya. bisa mendapatkan sesuatu juga, apalagi kalau bisa join juga, bisa pengen tahu juga, boleh gitu. Ya, ya, ya. Nah, ya kira-kira kayak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhirnya tuh, yang mendengarkan ini kan ya sama sih daerahan juga sih kenapa bikin podcast ini tuh kan, masih bingung lah gitu atau masih mencari tahu kira-kira maunya apa sih. Nah, boleh nggak kayak satu pesan buat teman-teman yang mungkin masih nyari tahu, masih explore-explore gitu, kira-kira apa sih yang mungkin harus dilakukan gitu sih? Boleh nilai atau pesan gitulah untuk teman-teman yang mendengarkan. Nah, buat teman-teman mungkin ada yang masih berkuliah gitu ya, ada yang baru lulus Ya. gitu ya. Nggak apa-apa, kita harus mulai dari sekarang gitu. Karena umur kita tuh sebenarnya dari kita lahir tuh ada 8.000 jam kalau nggak salah. 8.000 hari apa 8.000 jam. Jadi Hmm. kita dari umur 1 tahun sampai 0 tahun sampai 20 tahun itu kita belajar ya kan, dan juga Ya. main gitu kan ya. Nah, Ya, betul. kemudian di 20 tahun sampai kita ke 40 tahun, ya kita mempersiapkan pekerjaan yang atau karir yang bagus gitu dah. Ketika 40 tahun ke Mhm. atas, ya kita pengembangan karir atau usaha kita. Nah, waktu kita tuh sebenarnya sedikit. Ketika sampai 80 tahun Ya. ya udah sudah ya kan, rata-rata apa hidup di Indonesia aja itu kita 75 tahun ya kan.
Nah, Ya. ketika udah nyampe 80 tahun, ya sudah gitu. Ternyata waktu itu dikit banget ya untuk bisa sukses gitu. Nah, kenapa sih saya nyaranin nih teman-teman ya kan untuk benar-benar nih cari peluang berkarir yang emang bisa memaksimalkan pengembangan diri, juga bisa memiliki peluang pendapatan yang besar juga gitu kan ya. Ya. Karena kalau saya bisa di sini di umur segini, ketika kalian bisa bertemu dengan pekerjaan ini di umur kalian yang mungkin 20-an gitu kan ya, malah bisa lebih cepat Hmm. suksesnya gitu ya, lebih cepat berkembangnya gitu kan ya. Dan Ya. waktu pensiunnya, waktu pengembangan dirinya mungkin bisa lebih cepat gitu ya, mungkin di bawah 40 tahun gitu kan ya. Makanya dari itu saya nyaranin buat teman-teman nih buat apa namanya, membuka mindsetnya gitu kan ya. Jangan tertutup Ya. dengan hal-hal yang emang stereotype di masyarakat gitu. Kita buka aja, kita breakthrough hal yang ada gitu ya kan ya. Kita coba aja dulu, dengarkan gitu. Kalau mungkin tidak sesuai dengan apa namanya, keinginan ataupun pemikiran kalian, ya sudah nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau ternyata di sini bisa jadi pilihan berkarir kalian, ya alhamdulillah bisa karena saya yakin gitu kan ya, karena sudah ada yang membuktikan gitu, bukan yakin karena bermimpi-mimpi atau berangan-angan gitu. Karena di sini tuh doable sama sustainable, karena itu sudah dibuktikan gitu. Jadi buat teman-teman bisa ya kayak tadi bisa dihubungin dengan saya ataupun lifechanger.is.me, bisa kita atur waktunya dan juga kita ngobrol nih lebih jauh gitu. Ya, oke. Jadi kayak ya lakukan aja gitu. Kalau misalkan kita bisa lakukan lebih dini, kenapa enggak kayak gitu ya. Betul, betul banget. Oke, nah itu kira-kira yang menutup episode kita kali ini. Jadi kalau misalkan nanti dari teman-teman apa ya membutuhkan gitu sarana eksplorasi gitu ya lakukan gitu. Tapi kalau misalkan juga butuh tadi mau berkonsultasi ngobrol dan tertarik lah gitu bisa dihubungi. Mungkin sekian saja episode kita kali ini. Terima kasih buat Agus yang sudah berbagi di sini gitu dan terima kasih juga yang udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih. Ya. Dadah. Wow. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengentahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.